Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Subscriber kita, Bapak YT menanyakan, Dr. Yan, apakah kemoterapi mempunyai efek jangka panjang merusak saraf dan menyebabkan seseorang pasca kemoterapi menjadi sulit tidur? Sahabat sekalian, pertanyaan ini akan saya breakdown, saya pecah satu persatu. Pertama adalah kemoterapi. Sahabat sekalian, silahkan melihat di video sebelumnya tentang kemoterapi. Jadi kemoterapi adalah penggunaan obat sitostatika, obat yang bisa mematikan sel untuk pengobatan kanker. Dan memang pengobatan ini harus diberikan dengan seksama, dengan cermat, karena memang betul ada efek sampingnya. Tapi efek samping itu manageable, bisa dilakukan manajemen yang baik sehingga tidak mengganggu pasien. Sahabat sekalian, tadi ditanyakan apakah ada efek jangka panjangnya. Dan itu ternyata betul bahwa ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Kita diskusi dulu terkait dengan efek jangka pendek. Efek jangka pendek atau efek sesaat akibat kemoterapi misalnya adalah gejala atau gangguan yang dirasakan pasien, misalnya mual, muntah, kadang-kadang juga lemes, sering kehabisan tenaga dan sebagainya. Kemudian efek jangka pendek juga misalnya dalam pemberiannya, misalnya terjadi ekstravasasi atau keluarnya obat kemo dari pembuluh darah sehingga terjadi iritasi pada pembuluh darah kita. Itu juga sebagian dari efek jangka pendek. Kemudian yang lain lagi adalah termasuk efek jangka pendek, tapi mungkin selangnya adalah beberapa hari atau beberapa minggu, adalah adanya gangguan misalnya diare, kemudian rambut yang rontok. Nah, saya bahas diare dulu. Kenapa terjadi diare? Karena prinsipnya sebenarnya obat kemoterapi itu hanya menyasar, hanya berefek pada sel-sel yang membelah secara cepat. Kita garis bawah ini, sel-sel yang membelah secara cepat. Sehingga yang paling terkena efek kemoterapi adalah sel kankernya, tumornya. Karena dia yang membelahnya berlebihan, tidak normal. Jadi saya ulang bahwa yang terkena efek kemoterapi adalah kankernya. Nah, di sisi lain ada organ atau sel-sel kita itu yang mempunyai variasi kecepatan pembelahan. Tapi semuanya itu di bawah kecepatan pembelahan atau pertumbuhan sel kanker. Itu sudah confirm. Jadi kalau ada pendapat, saya nggak mau kemo atau jangan lakukan kemo nanti merusak organ lain, sebenarnya tidak. Kita bisa memberikan obat kemo bersiklus-siklus, berseri-seri, tapi tetap menjaga misalnya fungsi ginjal normal, liver normal dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa dan itu memang demikian. Jadi tidak bisa dijaga untuk tidak ada efek samping pada ginjal ataupun liver. Nah, pada sel-sel mukosa usus itu juga tumbuhnya relatif cepat, tapi tidak sebanding dengan sel kanker. Sehingga karena relatif cepat, maka dia juga terkena efek samping kemoterapi walaupun sifatnya sementara. Nah, ketika sel mukosa usus itu terkena dampak kemoterapi, dia pertumbuhannya kurang sehingga makanan itu relatif tidak diserap. Sehingga sebagian pasien akan mengeluhkan diare. Demikian juga akar rambut. Kenapa pada pasien kemoterapi terjadi kerontokan? Silahkan klik di video sebelumnya terkait dengan akibat rontok pada kemoterapi. Itu juga karena akar rambut membelah secara cepat. Tapi setelah kemoterapi, bulan kedua, bulan ketiga sudah tumbuh dan kadang-kadang tumbuhnya justru lebih tebal. Bulir-bulir rambutnya lebih besar. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Apakah ada efek ke saraf? Jawabannya ya. Hanya efek itu terutama adalah pada saraf-saraf perifer, saraf-saraf tepi di ujung-ujungnya. Sehingga pasien pasca kemoterapi itu sering mengeluhkan, "Dok, sekarang kok saya kebas ya?"
mati rasa di ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari kaki, dan lama-lama kayak naik kayak orang pakai sarung tangan atau pakai kaos kaki. Saya pakai sendal kadang-kadang sampai ketinggalan, nggak kerasa jatuh atau lepas dan sebagainya. Itu memang efek kemoterapi. Walaupun kita sudah prevent, sudah terjaga, tapi efek itu sering masih muncul. Dan pasca kemoterapi dengan dibantu obat-obatan, dia akan menghilang secara perlahan, secara bertahap, kurang lebih akan hilang pada rentang 4-6 bulan pasca kemoterapi. Tapi tidak mempunyai efek yang sampai tadi ditanyakan, kena sarafnya sehingga menjadi sulit tidur. Mungkin penyebab sulit tidur ini bervariasi. Secara umum memang bisa saja penderita kanker menjadi sulit tidur karena ada keluhan nyeri atau keluhan apa, tapi sebenarnya tidak ada efek langsung pada susunan saraf pusat misalnya, otak atau tulang belakang yang mengakibatkan gangguan fungsi tidur. Jadi demikian sahabat, kita sudah bahas berbagai efek kemoterapi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.